Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1081 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian pengikut setia dari Manga One Piece, pastinya masih ingat dengan apa yang terjadi di chapter lalu. Ya, benar sekali. Di chapter lalu, Garp dengan serangan Galaxy Impact-nya memang telah berhasil memporak-porandakan sebagian pulau Hachinosu. Dan menariknya, apa yang sebelumnya sempat menjadi pertanyaan bagi saya akhirnya sekarang terjawab juga. Yaitu mengenai bagaimana caranya para marine anggota SWORD ini mendaratkan kapal yang terlontar dan mengarah ke pulau Hachinosu. Yang ternyata cara mendaratkan kapal tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis milik Pangeran Cruz, di mana Pangeran Cruz menciptakan tanah liat lembek supaya ketika kapal mendarat benturannya tidak menimbulkan kerusakan. Akan tetapi yang paling menarik dari kejadian ini tentunya bukanlah hal itu, melainkan tentang ucapan Garp, yang mana kakek dari Luffy ini mengatakan sejak kapan aku jadi selemah ini setelah melancarkan serangan Galaxy Impact-nya. Itu berarti bisa disimpulkan ketika masih berada di masa jayanya, serangan Galaxy Impact milik Garp sangat mengerikan sekali. Karena sekarang saja yang sudah dikatakan melemah masih dapat menyebabkan jatuhnya banyak korban. Entah itu manusia, bangunan, ataupun kapal. Sebelumnya saya sempat mengira kalau yang datang untuk menyelamatkan Koby hanyalah para anggota SWORD saja. Namun rupanya tidak demikian. Soalnya di chapter ini setelah melihat semua orang yang ada di atas kapal, Koby mengatakan kalau dirinya tidak menyangka bahwa yang datang untuk menyelamatkannya bukan hanya anggota SWORD saja, melainkan ada anggota marine yang tidak tergabung dalam kelompok SWORD juga ikut datang untuk menolongnya. Walau untuk sekarang kita masih belum tahu siapa saja marine yang tidak tergabung ke dalam SWORD yang ikut dalam misi penyelamatan Koby ini. Sampai sekarang misi untuk menyelamatkan Koby bisa dibilang sangatlah lancar. Tapi yang namanya sebuah rencana pasti tidak akan luput dari datangnya sebuah halangan. Seperti halnya dalam rencana penyelamatan Koby ini. Pasalnya saat Koby serta Hibari sedang berlari ke tempat Garp berada, tiba-tiba ada serangan mendadak yang datang. Lalu serangan itu mengakibatkan Hibari harus berubah menjadi patung es. Dan sesuai dugaan yang melancarkan serangan adalah Kuzan. Pastinya apa yang dilakukan oleh Kuzan ini membuat banyak orang yang melihatnya terkejut. Apalagi para anggota SWORD. Karena salah satu rekannya harus membeku dan berubah menjadi patung es. Tentunya sebagai orang baik dan sebagai teman, Koby tidak akan membiarkan Hibari terus berada dalam kondisi membeku. Makanya dia meminta kepada Kuzan untuk memulihkan Hibari seperti sebelumnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mantan Admiral Marine ini. Lantaran tujuan Kuzan datang ke tempat itu adalah untuk membuat supaya Koby tidak berhasil kabur di kala Tite sedang pergi. Dan pastinya melihat apa yang dilakukan oleh Kuzan membuat Garp menjadi muram. Karena bagaimanapun Kuzan dulunya selain merupakan seorang Admiral Marine, dia juga murid dari Garp. Jadi tidak aneh saat melihat salah satu muridnya menjadi bajak laut membuat Garp menunjukkan wajah muramnya. Buat kalian para pengikut setia dari Manga One Piece pastinya sudah sangat penasaran mengenai alasan kenapa Kuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Dan akhirnya jawabannya bisa kita semua ketahui di Manga One Piece chapter ke-1081 ini. Ternyata setelah keluar dari Marine pada awalnya Kuzan tidak berniat menjadi bajak laut. Bahkan pada waktu itu dia masih tetap memusuhi bajak laut. Buktinya di dalam cerita flashback kali ini dapat terlihat dengan jelas dari tindakannya yang membekukan Sanjuan Wolf serta beberapa anak buah Kurohige yang lainnya. Dan alasan kenapa Kuzan melakukan hal itu lantaran dia terlebih dulu mendapat serangan. Makanya dia membalas dan membuat yang menargetkannya berubah menjadi patung es. Namun entah apa yang terjadi setelah Kurohige datang, Kuzan malah sudah terlihat akrab dengan kelompok bajak laut ini. Bahkan mereka sampai melakukan pesta makan dan minum bersama, dengan ditemani canda dan tawa. Dari cerita flashback ini, kita memang bisa mendapat beberapa informasi penting. Yang pertama yaitu mengenai terungkapnya beberapa fakta tentang pria dengan bekas luka bakar.
Mulai oleh Katarina Devon dia disebut sebagai admiral, makanya Kuzan menganggap kalau dirinya pria dengan luka bakar itu. Lafitte yang mengatakan jika pria dengan luka bakar tersebut berkeliling menggunakan kapal Jet Black dan kabarnya kalau ada kapal musuh yang coba mendekat akan ditelan oleh pusaran air raksasa, makanya diperkirakan pria dengan bekas luka merupakan pengguna kekuatan buah iblis. Sampai Shiryu yang mengomentari tentang kotornya pemerintah dunia juga bisa kita lihat. Selain terungkapnya beberapa fakta tentang pria dengan bekas luka bakar, dalam cerita flashback ini juga ada kejadian saat Kuzan mengatakan jika Rod Poneglyph bukan merupakan kenangan yang disukainya. Sebab karena Rod Poneglyph itulah temannya yaitu Jaguar Disul harus pergi untuk melawan pemerintah dunia. Dan Kuzan dengan tangannya juga telah menentukan nasib seorang gadis kecil. Yang gadis kecil tersebut adalah Robin. Jadi kesimpulannya, walau sudah terjadi sangat lama, Kuzan masih ingat betul dengan apa yang terjadi di Pulau O'Hara. Kejadian di mana sebuah pulau beserta penduduknya dibantai habis oleh pemerintah dunia. Yang itu semua berhubungan dekat dengan Rod Poneglyph. Ketika tengah berpesta, Lafitte memang secara tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Teach, di mana dia bilang akan menguntungkan jika bisa mengambil kekuatan buah iblis milik Kuzan sekarang. Dan ternyata Kuzan yang mendengarnya menjadi sangat marah. Oleh sebab itulah pada akhirnya dia memutuskan untuk menantang bertarung Kurohige. Karena pastinya Kuzan tidak ingin kalau kekuatannya diambil. Yang bisa saja nyawanya akan ikut melayang andaikan hal itu benar-benar terjadi. Di dalam cerita flashback ini terlihat jelas jika Teach sama sekali tidak ingin memiliki permusuhan dengan Kuzan. Buktinya saat anak buahnya dibekukan saja, mereka malah berakhir minum bersama. Dan kali ini ketika Kuzan kembali marah lantaran Lafitte mengatakan ingin mengambil kekuatan buah iblisnya, Kurohige juga tetap tidak ingin bertarung. Makanya untuk menghindari pertarungan, dia memutuskan untuk meminta maaf agar kemarahan Kuzan mereda. Akan tetapi yang mengejutkannya, di saat mantan Admiral Marine ini marah, Teach malah menawarkannya untuk bergabung dengannya. Dan tentu saja tawaran Kurohige itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Kuzan. Alasannya lantaran dia tidak percaya sedikit pun pada semua anggota bajak laut Kurohige. Namun keputusan Kuzan mulai berubah setelah Teach memberikan pemahamannya mengenai bajak laut. Dan seperti yang kalian tahu, setelah itu Kuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Lalu menariknya, ternyata meski merupakan anggota baru oleh Teach, Kuzan langsung dipercaya untuk menjadi kapten kapal ke-10 bajak laut Blackbird. Di manga One Piece chapter ke-1081 ini, setelah cerita flashback usai, kita memang langsung diperlihatkan dengan kejadian saat Garp memberikan perintah kepada Kuzan. Yang perintahnya berbunyi seperti ini. Garp menyuruh Kuzan untuk menghilangkan es pada Hibari, melepaskan Koby, dan setelah itu kembali ke pasukan Marine. Namun sayangnya perintah tersebut sama sekali tidak didengar ataupun dituruti oleh Kuzan. Walaupun yang memberinya perintah adalah mantan mentornya sendiri. Yang ada Kuzan malah memutuskan untuk melawan Garp secara langsung. Dan serangan yang dia lancarkan untuk pertama kali adalah teknik Ice Ball. Yang efeknya membuat Garp harus terkurung di dalam bongkahan es. Tapi menariknya setelah melancarkan serangan, Kuzan malah diperlihatkan memberi nasihat kepada Garp. Menasehati karena Garp tidak bisa membunuh murid pertamanya, padahal hal itu tujuannya untuk menyelamatkan murid kesayangannya. Dan kali ini Kuzan juga diperlihatkan mengingatkan Garp kalau dirinya dulu sering mengajarinya untuk hidup di masa sekarang. Lalu setelah mendengar nasihat yang diberikan oleh Kuzan inilah akhirnya Garp bisa terbebas dari dalam bongkahan es. Dan kata-kata yang diucapkan oleh kakek Luffy pertama kali setelah terbebas adalah siapa yang kehilangan jalannya maka dia lemah. Yang seharusnya kata-kata itu ditunjukkan kepada Kuzan. Kuzan yang telah kehilangan jalan dari kebenaran dan bergabung dengan kejahatan. Namun yang mengejutkannya setelah terbebas, Garp dapat dengan mudah melancarkan serangan telaknya ke arah Kuzan. Dan walaupun kondisi Kuzan untuk sekarang belum diketahui, tapi paling tidak setelah menerima serangan langsung dari Garp, maka seharusnya mantan Admiral Marine ini meski sedikit pasti akan terluka. Karena biar Kuzan pengguna kekuatan buah iblis Logia, namun pukulan yang dilancarkan oleh Garp adalah serangan yang diselimuti oleh haki. Jadinya efek kekuatan buah iblis Logia sama sekali tidak akan berarti di hadapan pukulan Garp. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan pertarungan antara Law dengan Teach? Lalu di manga One Piece chapter ke-1081 inilah akhirnya kita bisa melihat lanjutan ceritanya.
Dan yang mengejutkannya, meski sebelumnya kelompok Law diperlihatkan lebih unggul, tapi pada akhirnya mereka harus takluk juga. Takluk dari Yonko Kurohige. Dan nasib Law tidak jauh beda dengan Kid, di mana kapal mereka berdua sama-sama dihancurkan ketika menghadapi seorang Yonko. Hanya saja nasib Law lebih baik daripada Kid, sebab Law masih ada yang bisa membawanya kabur, sedangkan Kid tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi mungkin setelah kapalnya hancur, Kid beserta krunya harus tenggelam ke dasar lautan. Akan tetapi yang menarik dari kejadian ini kalau menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah ternyata ratusan bajak laut yang jantungnya dulu diambil oleh Law di Rocky Port sampai sekarang mereka semua masih hidup dan bersembunyi di Pulau Hachinosu. Makanya Tish juga berucap jika dia bisa mengambil jantung Law dan diberikan kepada para bajak laut tersebut, maka mereka pasti akan berpesta dengan bahagia. Dan hal menarik yang kedua, rupanya Kurohige juga sudah mendengar rumor kalau bahwasanya buah iblis Ope-Ope no Mi bisa membuat makhluk menjadi abadi. Oleh sebab itulah, untuk mengkonfirmasi rumor tersebut, dia bertanya langsung kepada Law. Walaupun pada akhirnya Law tidak memberi jawaban sama sekali. Sedangkan hal menarik yang ketiga ialah ternyata Beppo pernah diberi obat oleh Chopper. Dan meskipun Chopper mengatakan dia tidak dapat menjamin kalau bakal berhasil, namun pada kenyataannya obat tersebut sukses membuat Beppo berubah ke wujud sulongnya walaupun tidak ada bulan purnama yang dilihatnya. Dan karena bisa berubah ke mode sulong berkat obat pemberian Chopper inilah yang akhirnya membuat dia dapat membawa kabur Law dari kelompok bajak laut Kurohige. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1081 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.